Hmm. Minggu lalu kita sudah membahas tentang menentukan modulus geser tanah dari korelasi atau dari persamaan empirik, yaitu dari hubungannya dengan uh, apa namanya angka pori, kemudian hubungannya dengan tegangan kekang tanah, kemudian hubungan dengan indeks plastisitas, hubungan dengan Andren shear strength, ya, yang ini nih. Nah, ini semua persamaan-persamaan kan. Jadi kita bisa memperoleh nilai modulus geser. Di sini modulus gesernya uh, dominan yang modulus geser maksimum atau Gmax. Karena memang kita topik pembahasannya kan tentang perancangan fondasi mesin. Jadi perancangan fondasi mesin itu regangannya yang terjadi adalah regangan kecil kurang dari 10 pangkat min 3 dan pada saat regangan kecil maka modulus gesernya maksimum. Nah, kita bisa menggunakan persamaan-persamaan itu. Persamaan-persamaan ini dibangun dari hasil eksperimen para ahli bidang dinamika tanah dengan menggunakan sampel tanah dari tempat masing-masing. Misalnya orang Amerika pakai pasir Amerika, pakai lempung Amerika, begitu pula orang Jepang menggunakan tanah pasir dari Jepang, menggunakan tanah lempung dari Jepang. Nah, kalaupun kita mau memakai ini bisa, artinya diperbolehkan, ya. Tetapi tentu saja itu adalah sebagai pendekatan. Sedangkan aktualnya kita lebih dianjurkan melakukan percobaan laboratorium. Ya. Nah, alat-alat uji laboratoriumnya bermacam-macam. Resonan kolom dengan sampel yang solid itu cocok untuk regangan kecil, kurang dari 10 pangkat min 3. Untuk apa? Untuk perencanaan fondasi mesin. Jadi ini akan menghasilkan nilai Gmax. Sedangkan alat-alat yang lain itu banyak, dari mulai resonan kolom dengan sampel yang berlubang atau hollow sampel. Kemudian ada torsional shear test. Lalu ada cyclic triaxial test. Kemudian ada cyclic simple shear test. Ada shaking table. Ini semua itu cocok untuk regangan besar. Lebih dari 10 pangkat min 3. Ya. Sehingga ini tepat untuk apa? Untuk perencanaan fondasi tahan gempa. Jadi itu bedanya. Ini saya bagi, ya, ini bagi, sehingga ini akan menghasilkan apa? Ini akan menghasilkan G, ya. G itu kan kalau kita lihat itu kan karena regangannya besar, dia akan lebih lebih landai kan, G-nya itu, ketimbang kalau kita dapatnya di regangan kecil. Ini Gmax-nya, G-nya lebih curam. Ya, jadi hati-hati untuk percobaan di laboratorium, alat yang digunakannya apa dulu, untuk kepentingan apa. Kalau untuk kepentingan desain fondasi mesin, maka gunakan resonan kolom dengan sampel solid untuk menghasilkan nilai Gmax. Sedangkan kalau untuk perancangan fondasi tahan gempa, maka parameter modulusnya harus dihasilkan dari, ya, salah satu dari sekian banyak alat ini yang di sebelah kanan. Karena regangan yang terjadi pada saat gempa adalah regangan yang besar, kan, sampai retak-retak segala macam, itu kan artinya regangannya besar.
Ya, jadi G itu pasti lebih kecil daripada G max. Nah, kemudian yang pertama kita bahas adalah ini, resonan kolom. Sampelnya solid. Jadi uh, bentuknya silinder seperti ini. Ada berbagai macam. Ada yang silinder saja, bagian atasnya bebas, bagian bawahnya terjepit. Seperti ini. Kemudian massa tanah ini yang berupa silinder memiliki inersia sebesar J. Kemudian ini adalah sudut radialnya theta. Kemudian kalau menggambarkan kurva gelombangnya, ini adalah theta, ini adalah X, maka gelombangnya itu seakan-akan seperempat dari gelombang sinus. Jadi yang tergambar di situ tuh seperempat dari sinus itu kan begini gelombangnya. Nah itu kan seperempat. Kalau kita teruskan, ini jadi setengah kan. Kita teruskan jadi 3/4. Kita teruskan jadi 1. Nah yang seperempat ini adalah pi per 2 kan. Seperempat sinus. Nah untuk yang berikutnya bisa juga sampel yang memiliki inersia J ini bagian atasnya diberikan massa yang berupa silinder tetapi bentuknya ya agak pipih ya. Ini inersianya J0. Maka ada rasio antara J dengan J0. Kalau di sini kan yang sebelah kiri yang tanpa ada top mesh, yang tanpa ada massa di atas, berarti J0-nya 0 kan? J0-nya 0. Maka rasio J dibagi J0, ya untuk yang sebelah kiri, itu adalah J dibagi 0. Kalau sesuatu dibagi 0, itu kan tak berhingga. Maka ini rasio dari inersianya. Sedangkan yang sebelah kanan, itu J per J0-nya itu berkisar 0,5. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan modulus gesernya? Modulus gesernya itu diperoleh dari yang ini, yang J per J0 itu akan menentukan yang namanya C, suatu besarannya dari C. Jadi kalau J per J0-nya itu tak berhingga, maka C-nya sama dengan pi per 2 ya. Atau kalau pakai desimal 1,6 kalau kita bulatkan. Tapi kalau J per J0-nya itu yang sebelah kanan itu 0,5, yang pakai top mesh yang ada massa di atasnya, maka nilai C-nya itu 1,6. Ya, ini ada grafiknya 1,6. Nah, lalu bagaimana mencari nilai modulus gesernya? Modulus gesernya itu adalah sama dengan G dalam kurung 2pi dibagi C ini dikali H kuadrat dikali frekuensi resonansi
dikali kerapatan massa. H itu adalah tinggi sampel. Jadi ini adalah H. Nah, ini adalah H. Sedangkan kerapatan massa rho itu adalah sama dengan massa dari tanah dibagi volume. Ya. Nah, ini adalah cara untuk menghitung modulus gesernya. Seperti itu. Kemudian gambar yang lain, yang ini, itu juga cara lain untuk menentukan nilai modulus geser. Begitu pula gambar yang ini. Ya. Gambar yang ini kita memakai pegas. Jadi ini ada kekakuan pegas yang nomor 3. Ya. Kemudian gerakan sumber getarnya itu bagian bawahnya tidak dirigidkan, tetapi ada torsi, ada gaya aksial, bolak-balik ya. Torsinya bolak-balik, aksialnya bolak-balik. Kemudian berikutnya ada juga menggunakan kekakuan pegasnya di bagian atas. Ini adalah K, kekakuan pegas, dan ini adalah redaman atau C. Nah, sedangkan bagian bawahnya dijepit atau fix. Tetapi yang dua terakhir ini, yang ini maupun yang ini jarang dipakai. Yang sering dipakai adalah yang pertama ini dan yang kedua. Jadi ini yang sering dipakai. Yang A dan yang B yang sering dipakai. Yang ini dan yang ini. Ya. Jadi ini cocok untuk regangan kecil. Jadi untuk gamma atau regangannya kurang dari 10 pangkat min 3. Ya. Sehingga nanti G yang dihasilkan ini, nah nilai G ini akan mendekati G maksimum. Jadi G-nya nanti itu pasti mendekati nilai maksimum. Ya. Jadi hati-hati untuk uji yang lain itu pada regangan besar, sedangkan untuk regangan kecil hanya pada uji resonan kolom tes dengan sampel solid, ya, sampelnya solid, jadi solid sampel. Kalau yang hollow sampel itu tidak bisa, yang hollow sampel itu untuk regangan besar. Ya, ini hanya solid sampel. Jadi kembali perhatikan tabel ini. Nah, ini adalah untuk yang regangan kecil. Untuk perancangan pondasi mesin. Sedangkan yang sisanya yang ini itu untuk perancangan pondasi tahan gempa. Pengujian laboratoriumnya. Karena ini terjadi pada regangan besar. Lebih dari 10 pangkat min 3. Ya. Jadi misalnya apa alat uji untuk menguji di laboratorium untuk menguji menghasilkan modulus geser maksimum pada regangan kecil. Tidak cukup menjawab dengan resonan kolom. Betul resonan kolom, tetapi kan ada dua. Ada yang solid dan ada yang hollow. Kalau yang solid untuk regangan kecil, kalau yang hollow sampelnya untuk regangan besar. Jadi yang ini, yang dimaksud yang ini adalah yang solid. Ini kelihatan kan solid. Sampelnya solid, berbentuk silinder. Ya. Empat-empatnya ini solid semua. Ya. Tetapi yang sering dipakai itu yang dua pertama, yang A dan yang B. Nanti kita bahas yang hollow sample. Ya. Nah, kemudian ini kita sudah masuk ke yang untuk regangan
besar ya. Jadi untuk modulus geser yang lebih kecil dari modulus geser maksimum. Pengujian uji pertama contohnya adalah Bender Element Test. Menggunakan metode travel time. Jadi begini, ini sampel tanahnya ini nih. Ini adalah sampel tanah. Kotak ini adalah sampel tanahnya, ya, sampel tanah. Kemudian ditutup pakai pelapis keramik. Ini ada keramik tipis di atas dan di bawah. Lalu pakai penutup terakhirnya, pakai ini yang kotak ini. Dari sumber penghasil gelombang, sistem mesin ya, ini ada generatornya. Ada getaran masuk ke sini, menimbulkan gelombang, sehingga gelombang itu menyentuh pisometrik dari keramik itu. Sehingga keramiknya itu menjadi yang bagian atasnya ketarik, yang bagian bawahnya ketekan. Lalu gelombangnya masuk ke sampel tanah kan, menyebar gelombangnya sampai ke bagian bawah, diterima oleh keramik yang bagian bawah, lalu ditransfer lagi ke osiloskop penerima gelombang, terbaca di sini, sehingga akan bisa diperoleh amplitudonya berapa, frekuensinya berapa, itu bisa ketahuan, ya. Sehingga nanti dengan persamaan tertentu bisa memperoleh nilai modulus geser. Nah, modulus geser yang dihasilkan adalah modulus geser yang besar. Ya. Nah, bagaimana modulus geser itu? Ini menggunakan travel time. Artinya, ini punya jarak dari sini ke sini, ada jarak sebesar H, tinggi sampelnya. Gelombang untuk mencapai dari atas ke bawah perlu waktu sebesar T. Maka kecepatannya adalah jarak dibagi waktu kan. Kalau kita lihat persamaan yang hubungan cepat lambat gelombang geser dengan modulus geser, itu kan Vs sama dengan akar dari Gs dibagi kerapatan massa. Sekarang dibalik, kita ingin mencari Gs kan. Gs sama dengan Vs kuadrat dibagi rho. Ini udah ada persamaan ini di bagian depan ya. Coba Anda lihat lagi, ini ada persamaannya di bagian depan. Kalau ini Anda harus tahu, ini dari fisika kan ya. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi kita bisa tahu modulus gesernya. Berdasarkan waktu tempuh melalui elemen yang ada di dalam alat ini, elemen tanah. Berikutnya, alat uji triaksial. Ini tetapi menggunakan beban siklik. Ada kata-kata siklik di sini. Triaksial siklik. Trial cyclic compression. Apa maksudnya? Itu ini sampel tanahnya ini nih, yang dikasih bintik-bintik ya. Ini sampel tanahnya nih. Berbentuk silinder. Anda kan kalau pernah uji triaksial di laboratorium, ini bentuknya silinder. Tetapi bebannya di sini itu ujinya tekan, compression, jadi arahnya ke bawah, gayanya. Tapi siklik, artinya bolak-balik. Gitu. Sehingga kalau bolak-balik nanti akan menghasilkan gelombang yang bolak-balik.
seperti sinus. Nah, gitu. Akan menghasilkan begini. Tetapi yang dihasilkan, justru yang dihasilkan adalah E. Jadi kalau E itu kan dihasilkan dari regangan tekan dan tegangan tekan. Jadi kurvanya begini. Ini E, itu kalau bebannya monotonik. Kalau E-nya sudah dapat, masukkan ke sini. Dapat modulus gesernya. Ini untuk sekali lagi untuk regangan besar. Tapi kalau pakai siklik seperti ini, harusnya dapat langsung nilai G-nya. Nah, ini kan dapat nilai G-nya. Tapi kalau ini kalau bebannya siklik. Kalau bebannya monotonik, seperti ini, satu arah ke sana, tidak bolak-balik, maka untuk memperoleh nilai modulus geser menggunakan persamaan ini. Jadi E-nya dulu diketahui, baru nilai G. Ya, modulus yang-nya diketahui, baru modulus gesernya atau shear modulusnya. Sekali lagi ini untuk keregangan besar. Kemudian yang berikutnya adalah cyclic simple shear. Uji geser sederhana, ya, simple shear, tetapi menggunakan beban siklis. Ini adalah tampak atas. Ini tampak atas. Sampel tanahnya itu berupa begini, kotak. Ada tebalnya, jadi sampelnya ditempatkan di sini. Nah, dipegang oleh kiri dan kanan. Di sini dipegang, di sini dipegang oleh alat itu. Jadi sampel kalau dilihat dari samping, ini sampelnya begini, seperti persegi panjang. Sehingga ini begitu, ya. Nah, ini gerakan dari alat ini adalah simple shear. Jadi semacam torsi gitu ya, gerakannya sederhana. Ini arahnya ke sana, dan yang ini arahnya kebalikannya. Sehingga sampelnya yang tadinya bentuknya persegi panjang begini, akan sedikit bagian atas dan bawahnya jadi tidak dalam posisi yang sama, ujung-ujungnya akan tergeser. Sedangkan kalau kita balik arahnya ke sini, yang kanan ke bawah, yang kiri ke atas, itu kan siklik juga kan, jadi diputar. Jadi seolah-olah dia berputar di sumbu ini gitu ya. Nah, itu akan tergeser sampelnya, sehingga bentuknya akan begini, ke arah sana ininya, deformasinya. Nah, untuk memperoleh G-nya, ini tentu saja dari sini harusnya diperoleh kurva, karena siklik harusnya bisa langsung. Nah, kemiringan dari kurva ini G, dari hubungan antara regangan geser dan tegangan geser. Nah, ini menggunakan alat rekam elektronik. Di sini disebutkan kurva histresisnya termonitor. Artinya akan diperoleh kurva ini. Ini akan diperoleh, kurva ini akan diperoleh.
Sehingga nilai G-nya bisa ditentukan dari kurva itu langsung. Kemiringan dari kurva hubungan regangan geser dan tegangan geser. Ya. Jelas untuk ini untuk regangan besar. Kemudian berikutnya ada cyclic torsional. Kalau tadi simple shear mirip dengan torsi, kalau ini betul-betul torsi. Betul-betul diputar terhadap sumbu. Cyclicnya ini. Nah, ini sebetulnya boleh dikatakan sama dengan uji resonan kolom yang hollow sample. Jadi kalau dikatakan mana resonan kolom yang hollow sample, ya ini. Ini nama lainnya adalah resonan hollow sample. Resonan kolom kan, ini kan berbentuk kolom sampelnya. Tetapi yang hollow sample. Itu nama lainnya adalah cyclic torsional simple shear. Dari mana hollow? Jadi ini sampelnya itu silinder, ini adalah tampak dari depan ya. Ini silinder, ini bagian atas, terus ke bawah kan. Ini bagian bawah. Jadi sampelnya silinder. Tetapi tengahnya berlubang. Ini kosong ini. Ini adalah kosong. Lalu tanahnya berupa apa? Ini adalah irisannya ini. Nah, ini tanahnya. Ini yang sebelah kiri yang terpotong, ini yang sebelah kanan. Silinder yang berlubang dipotong tengah-tengahnya itu seperti ini irisannya. Irisannya itu yang warna hitam abu-abu ini, yang saya arsir. Lalu diputar terhadap sumbu. Ini kan sumbunya di sini, diputar. Nah, bisa ke sana, juga bisa ke sebaliknya ke sini. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi diputarnya ke sini dan ke sana. Ya. Ini adalah ini porosnya. Nah, nanti kalau dari sini, karena ini sudah merupakan pengujian serupa dengan yang tadi, harusnya ini akan dihasilkan modulus gesernya langsung. Oh, tetapi sekali lagi ini untuk regangan besar. Jadi walaupun ini resonan kolom, tetapi ini pakai hollow sample karena bersifat torsi, maka ini hanya untuk regangan besar. Jadi yang ini. Nah, yang ini, yang hollow sample, ya, yang barusan itu. Nah, yang ini, ya, silinder yang berlubang. Kemudian catatan dari semua alat itu, mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah di sini yang pertama resonan kolom. Baik untuk yang solid sample pada regangan kecil maupun hollow sample pada regangan besar. Untuk memperoleh modulus gesernya baik. Kemudian yang untuk memperoleh nilai rendaman itu kan C. Itu baik.
Jumlah siklis juga baik. Artinya apa? Artinya nilainya nanti nilai G-nya konstan. Tidak banyak berubah. Kemudian di sini ada modulus yang kalau tidak pakai beban siklik bisa menggunakan nilai modulus dulu terlebih dahulu, lalu G-nya nanti diperoleh dari modulus elastisitas dibagi 1 min Poisson ratio, 2 kali 1 min Poisson ratio. Ini kalau pakai beban monotonik, maka yang diperoleh adalah modulus yang dulu, ya, baru dari persamaan ini dapat modulus geser. Tapi kalau pakai beban siklik, itu bisa langsung dapat G. Ya. Bedanya kalau yang monotonik tuh grafiknya kan seperti ini. Ini adalah regangan normal, tegangan normal, maka akan diperoleh modulus elastisitas. Tapi kalau pakai tegangan, pakai beban siklik, maka yang diperoleh adalah dari regangan geser, lintasan tegangannya begini. Maka ini kemiringan ini adalah G-nya. Ya. Sedangkan ini seperti ini. Nah, kemudian ada berikutnya ya, nomor urutan kedua yang baik adalah yang cyclic simple shear. Jadi ini kalau cyclic simple shear langsung memperoleh nilai modulus geser. Tidak melalui modulus yang, ya. Jadi langsung modulus geser. Kohesinya baik, redaman material baik, efek jumlah siklisnya baik. Begitu pula untuk cyclic torsional simple shear. Mirip dengan cyclic simple shear. Jadi kategori untuk menghasilkan modulus gesernya langsung dari grafik, redamannya baik, juga efek jumlah siklisnya baik. Tetapi untuk cyclic triaxial itu dia menghasilkannya ternyata modulus yang baik baru dari sini nilai G dapat ditentukan. E dibagi 2 kali 1 minus Poisson ratio. Redaman baik, efek jumlah siklis baik. Jadi itu resume dari hasil pengujian yang tadi. Coba kita lihat di sini. Cyclic torsional itu untuk, ini resonan kolom untuk solid sample. Ini resonan kolom untuk, ini juga resonan kolom kan, tetapi untuk yang hollow sample. Karena sampelnya kan berlubang. Itu sama dengan pengujian cyclic torsional simple shear. Itu adalah ini. Untuk yang hollow. Untuk regangan besar. Tapi untuk regangan kecil itu ini. Solid sample. Saya akan lanjutkan ke pengujian lapangan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Mana yang lebih baik keterwakilan atau representatif dari parameter tanah? Tentu pengujian di lapangan lebih baik. Kenapa? Karena kalau di laboratorium, kan kita harus mengambil sampel. Misalnya, sampelnya berupa silinder. Waktu diambil dari tabung, boleh jadi terganggu. Ini tabung. Untuk memperoleh sampel ini. Ini melalui transportasi. Ya. Transportasi darat, laut, udara dari lokasi. Kemudian waktu pemboran, boring, itu juga terjadi gangguan. Jadi walaupun disebut undisturbed sample, UDS, tetapi akan lebih baik jika kita menggunakan uji lapangan. Nah, uji lapangan akan menghasilkan lebih baik, lebih representatif.
asal dilakukan dengan benar. Jadi tingkatannya, tingkat keakuratan data atau keterwakilan data yang baik itu pertama uji lapangan, kedua uji laboratorium, ketiga adalah dari korelasi atau persamaan empirik. Pertama, uji lapangan adalah cross borehole test. Nah, di sini harus diperhatikan untuk yang cross hole, namanya juga cross, artinya bersilangan gitu ya. Itu letak sumber gelombang, ini sumber gelombang nih. Itu berbeda lubangnya dengan penerima gelombang. Penerima gelombang tuh yang ini ada di lubang satu, ada di lubang kedua. Ya. Jadi gelombang itu akan dipancarkan dari sumbernya ya dengan di sini sifatnya impact. Akan dipancarkan gelombangnya ke segala arah ke dalam tanah, diterima di lubang pertama itu berupa grafik ini. Jadi diterima setelah 10 detik baru sampai di lubang pertama. Sedangkan di lubang yang kedua itu keterimanya setelah 23 detik. Ya. Setelah 23 detik baru diterima. Sehingga ada perbedaan selisih ternyata jelas karena lubang pertama kan lebih dekat daripada lubang yang kedua terhadap sumber gelombang. Sehingga dia lebih cepat waktunya diterimanya. Nah, misalnya waktu yang pertama itu kan V sama dengan S. Katakanlah kalau yang pertama adalah V1 sama dengan S1 dibagi T. S-nya kan yang S1 dibagi 10 detik. V2 itu S2 dibagi T. Atau ini adalah 2S1. Kan teratur ya, itu 2S1. Tapi waktunya ini 23 detik. Ini kan hampir sama dengan S1 dibagi 10. Atau ini dibagi 11. S1